Baik, perkenalkan nama saya Nerolos dengan NIM 230241192. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul pemodelan dalam sistem pendukung keputusan DSS. Kita masuk dalam tiga jenis model utama DSS. Yang pertama, model statistik mencari relasi antara variabel terprogram dalam perangkat lunak. Kedua, model finansial untuk laporan pemasukan dan proyeksi data finansial semi terstruktur. Ketiga, model optimasi menggunakan linear programming atau LP untuk pemilihan media perlu antarmuka ke software lain. Kita masuk dalam proses-proses pemodelan. Building blocks. Proses pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan dengan monitoring, scanning, interpretasi informasi, pahami budaya organisasi. Proses kedua, identifikasi variabel keputusan, hasil dan tidak terkontrol. Proses ketiga, perkiraan penting untuk menentukan kejadian masa depan. Proses keempat, model dan manajemen model, pengembangan dan pengelolaan model DSS. Kita masuk dalam kondisi pengetahuan dan tipe analisis. Kita masuk dalam klarifikasi pengetahuan dibagi tiga. Yang pertama, kepastian atau pengetahuan lengkap dan pasti. Kedua, risiko pengetahuan di tengah-tengah. Ketiga, ketidakpastian pengetahuan diabaikan total tidak pasti. Kita masuk dalam tipe analisis dibagi dua. Pertama, statis. Satu kejadian diasumsikan stabil atau misal pendapatan triwulan. Kedua, dinamis. Skenario berubah tiap saat atau misal proyeksi rugi laba 5 tahun. Kita masuk dalam representasi grafik model atau diagram pengaruh. Representasi grafik model untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami dibagi tiga. Yang pertama, segi 4, variabel keputusan. Kedua, lingkaran, variabel tidak terkontrol atau lanjut. Ketiga, oval atau variabel hasil akhir. Contoh model laba sama dengan pendapatan sampai pengeluaran. Kita masuk dalam pemrograman matematis atau linear programming. Mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mengoptimalkan tujuan. Yang pertama, decision variable, nilai yang dicari. Kedua, objective function, fungsi linear yang menunjukkan tujuan atau maksimal dan minimal. Batasan yang harus dipenuhi dinyatakan dalam pertidaksamaan. Asumsi semua data diketahui dengan tentu, termasuk dalam simulasi atau percobaan dengan model. Teknik untuk melakukan percobaan what if dengan komputer digital pada suatu model. Kita masuk dalam karakteristik dibagi tiga. Yang pertama, menirukan kenyataan, bukan hanya merepresentasikan. Kedua, lebih deskripsi,
daripada normatif. Tidak ada pencarian otomatis solusi optimal. Ketiga, digunakan bila permasalahan terlalu kompleks atau sulit diselesaikan dengan teknik optimasi numerik. Kelebihan dan kekurangan dibagi dua. Yang pertama, kelebihan mengizinkan pertanyaan what if dapat menggabungkan kompleksitasi kehidupan nyata. Kedua, kekurangan tidak menjamin solusi yang optimal, termasuk dalam jenis dan metodologi simulasi. Termasuk dalam jenis-jenis simulasi dibagi tiga. Yang pertama, simulasi probabilistik melibatkan variabel independen probabilistik. Kedua, simulasi visual penampilan hasil simulasi secara grafik, termasuk dalam metodologi atau langkah-langkah. Yang pertama, definisi masalah. Kedua, membangun model simulasi. Ketiga, testing. Dan validasi model. Keempat, desain percobaan. Kelima, melakukan percobaan. Keenam, evaluasi hasil. Ketujuh, implementasi. Termasuk dalam rangkuman pemodelan DSS. Yang pertama, pemodelan inti DSS memprediksi masa depan dalam situasi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Jenis dan analisis statistik, finansial, optimasi, analisis statis, atau dinamis. 3. Linear programming atau LP, alokasi optimal sumber daya terbatas. Keempat, simulasi eksperimen dan menirukan kenyataan untuk masa depan kompleks. Keempat, humoristik, aturan praktis untuk solusi cukup baik. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.